Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rizky Ramadhani dengan NIM 7211419082. Saya dari Rombel Akuntansi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi bab 7, yaitu pengembangan sistem. Yang pertama ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Selanjutnya yaitu urutan-urutan langkah. Di sini ada 3 upaya. Yang pertama yaitu upaya persiapan. Yang pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Yang kedua, mengenal sistem lingkungan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Selanjutnya yaitu ada upaya definisi. Yang pertama, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Dan yang kedua, menganalisis bagian-bagian sistem dalam urut-urutan tertentu. Selanjutnya yaitu ada upaya solusi. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Yang kedua, mengevaluasi solusi-solusi alternatif tersebut. Dan yang ketiga, yaitu memilih solusi terbaik di antara pilihan yang ada. Nah, dalam memilih solusi terbaik ini ada 3 cara. Yang pertama, yaitu analisis, yaitu suatu evaluasi sistematis atas pilihan yang ada. Yang kedua, ada pertimbangan. Ini merupakan proses mental dari seorang manajer. Dan yang ketiga yaitu ada tawar-menawar atau negosiasi di antara para manajer. Selanjutnya yaitu ada siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem adalah sebuah metodologi. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam memecahkan segala jenis masalah. Nah, siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi perkembangan suatu sistem informasi. Selanjutnya SDLC tradisional. Tahapan-tahapan pengembangan yang dilakukan yaitu ada 5. Yang pertama perencanaan, kedua analisis, ketiga desain, keempat implementasi, dan yang kelima adalah penggunaan. SDLC tradisional dilakukan berdasarkan tahapan dan berurutan dari atas ke bawah, sehingga sering disebut sebagai pendekatan air terjun. Selanjutnya yaitu ada prototyping. Prototyping merupakan suatu proses pembuatan prototype. Prototype adalah satu versi dari sebuah sistem yang memberikan ide-ide mengenai bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang sudah selesai. Nah, di sini ada 2 jenis prototype, yaitu yang pertama ada prototype evolusioner. Terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan pengguna, yang kedua membuat satu prototype, dan yang ketiga menentukan apakah prototype dapat diterima, dan yang terakhir adalah menggunakan prototype tersebut. Yang kedua yaitu ada prototype persyaratan. Langkah-langkahnya yaitu seperti 3 langkah pada prototype evolusioner. Selanjutnya yaitu membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima, dan membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Nah, selanjutnya yaitu daya tarik prototyping. Yang pertama yaitu ada membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. 2. Pengembang dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, pengembang memainkan peran yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, implementasi menjadi jauh lebih mudah. Dan yang terakhir, ada pengembang dan pengguna membutuhkan waktu yang sedikit dalam pengembangan sistem. Selanjutnya yaitu potensi kesulitan prototyping. Di sini ada 4. Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototype akan menyebabkan terambilnya jalan pintas sehingga usaha terkesan kotor. Yang kedua, pengguna dapat merasakan terlalu gembira dengan prototipe yang menyebabkan ekspektasi yang tidak realistis. Yang ketiga yaitu prototipe tidak efisien. Dan yang keempat, beberapa prototipe tertentu tidak mencerminkan teknik-teknik yang baik.
Materi selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi cepat. RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Nah, unsur-unsur RAD ini yaitu ada 4. Yang pertama manajemen, yang kedua orang, yang ketiga metodologi, dan yang keempat adalah alat-alat. Selanjutnya pengembangan berfase. Tahap-tahap pengembangan berfase yaitu ada investigasi awal. Selanjutnya ada analisis, ada desain, ada konstruksi awal, ada konstruksi akhir, dan ada pengujian dan pemasangan sistem. Yang selanjutnya yaitu desain ulang proses bisnis. BPR mempengaruhi operasi TI perusahaan dalam 2 hal. Yang pertama, TI dapat menerapkan BPR untuk mendesain ulang sistem atau berharga yang hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi dengan pemeliharaan biasa. Yang kedua, perusahaan menerapkan BPR pada operasi-operasi utamanya. Selanjutnya yaitu ada rekayasa terbalik. Proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Yang kedua yaitu ada rekayasa ulang. Rekayasa ulang ini merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Selanjutnya yaitu ada pemodelan proses. Di sini ada diagram arus data. Penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Nah, simbol-simbol dari diagram arus data itu, yang pertama, unsur-unsur lingkungan di mana sistem berinteraksi. Yang kedua, proses. Yang ketiga, arus data. Dan yang keempat, penyimpanan data. Selanjutnya ada diagram arus data bertingkat. Di sini ada 2 jenis, yaitu ada diagram konteks dan diagram nomor N. Yang pertama yaitu diagram konteks. Ini untuk menghasilkan dokumentasi dengan tingkat yang lebih ringkas dan lebih rinci. Sedangkan diagram nomor R itu adalah sebuah diagram yang memberikan lebih banyak detail. Selanjutnya yaitu ada manajemen proyek. Merupakan suatu proses dari perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengendalian dari suatu proyek oleh para anggotanya dengan memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya ada Steering Committee SIM. Fungsi utamanya yaitu yang pertama, menciptakan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran perusahaan. Yang kedua, melakukan pengendalian fiskal dalam bertindak sebagai yang berwenang dalam memberikan persetujuan akan seluruh permintaan yang berhubungan dengan komputer. Dan yang ketiga, yaitu menyelesaikan perselisihan yang terjadi sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Nah, sedangkan keuntungannya itu ada 2. Yang pertama, komputer akan digunakan untuk mendukung pengguna di seluruh perusahaan. Dan yang kedua, proyek-proyek komputer akan memiliki ciri-ciri perencanaan dan pengendalian yang baik. Selanjutnya yaitu ada estimasi biaya proyek. Pengestimasian waktu dan uang yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah sistem telah lama menjadi satu tugas yang menantang. Akan tetapi, lambat laun telah menciptakan banyak metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya dan jadwal proyek. Terdapat 3 komponen. Yang pertama ada informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Yang kedua ada pengalaman historis. Dan yang ketiga pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak dan alat-alat serta teknik estimasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.